Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Sabdo Palon hidup di masa Brawijaya V atau Kertabumi. Ia merupakan tokoh legendaris yang dipandang sebagai pandita dan penasehat Brawijaya V, namun Sabdo Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon oleh Pujangga Ronggowarsito. Salah satu syairnya memuat ramalan kehancuran Islam di Tanah Jawa pasca 500 tahun. Keruntuhan Majapahit. Dalam syair tersebut Sabdo Palon meramalkan kejayaan agama Budi setelah keruntuhan Islam. Adapun bait ramalan tersebut dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagi Janji. Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahuinya simak penjelasan berikut ini. Tokoh Sabdo Palon sangat dihormati kalangan umat Hindu-Buddha dan aliran kejawen di Tanah Jawa pada masa kerajaan Majapahit. Ia mengemban tugas yang cukup berat, yaitu sebagai punokawan abdi kinasih Prabu Brawijaya V. Mengutip dari jurnal manuskrip Nusantara yang berjudul Sabdo Palon Noyo Genggong Nagi Janji, makna dan pemahaman dari masa ke masa oleh Dipokusumo. Dalam kesehariannya Sabdo Palon terlibat langsung dengan Sang Prabu dalam proses wawan sabda atau dialog dengan para wali, salah satunya Kanjeng Sunan Kalijogo. Sabdo Palon menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang sudah berlaku secara turun-temurun. Dalam Jangka Sabdo Palon ia meramalkan kehancuran Islam di Tanah Jawa. Syair ramalan ini berbunyi, Pabes warso kepetung zaman Islami musnah beli marang kami Budi Madik Sawiji, yang artinya yaitu takdir nusa sampai kepada janji, jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku agama Budi berdiri menjadi satu. Menurut Perry Mardiono dalam buku Sejarah Kelam Majapahit, syair tersebut muncul di penghujung serat Jayabaya yang bermaksud dikenal sebagai Sabdo Palon Nagih Janji. Melalui syairnya itu Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda alam dan sosial kemasyarakatan yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Sabdo Palon menyatakan sumpahnya untuk kembali ke Tanah Jawa 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu agama baru yang sempurna, yakni Islam, tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh karena itu agama ini akan hancur dan digantikan dengan agama Budi. Jika dihitung dari waktu Sabdo Palon menyatakan sumpahnya, ia diprediksi akan kembali ke abad ke-20. Sabdo Palon bersama anak buahnya akan menguasai Tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Meski dikisahkan dalam berbagai riwayat, sumpah Sabdo Palon Nagih Janji ini masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. Sebagian tidak mempercayainya, namun sebagian lain justru sangat menanti kedatangannya. Mengingat beberapa ramalan Sabdo Palon juga pernah menjadi kenyataan di Indonesia. Ramalan tersebut diantaranya tentang letusan Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan lain-lain. Adapun isi syairnya adalah sebagai berikut: Hardi Agung Samyo Guru Hara Kekirisigu Melegar Suara Nira Lahar Ulta Kanan Kering Ableber Angel Lebih Rajang Wono Lan Disagu Manungsanya Kebasta Kebo Sapi Samyagu Sisirna Kembang dan Wonten Mangga Pulihan. Yang artinya gunung berapi semua huru hara mengerikan menggelegar suaranya, lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan manusia, banyak yang tewas kerbau dan sapi abis sirna hilang tak bisa dibolehkan lagi. Sebagian masyarakat di Pulau Jawa percaya dengan adanya kisah pertarungan antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir di Tanah Jawa selama 40 hari dan 40 malam. Sabdo Palon dan Syekh Subakir bertarung karena adanya pemasangan benda pusaka sebagai tumbal di puncak Gunung Tidar. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Syekh Lahir dan Sabdo Palon. Selama peperangan itu Sabdo Palon akhirnya membuat perjanjian dengan Syekh Subakir, di mana jika Syekh Subakir melanggar, Sabdo Palon akan kembali ke Pulau Jawa untuk menagih janjinya. Kembalinya Sabdo Palon ke Pulau Jawa ditandai dengan adanya berikut, sebagaimana dikutip Bondowoso Network dari YouTube. Nasib dan hoki yang pertama ditandai dengan erupsinya Gunung Merapi di Jawa Tengah. Meskipun Gunung Merapi ini sudah berkali-kali mengalami erupsi, namun ada satu erupsi yang disebutkan dalam kitab Babat Negeri Majapahit yang menjadi tanda dari kedatangan Sabdo Palon, yakni jika lahar Merapi yang keluar mengalir ke arah barat daya dan mengeluarkan bau tidak sedap. Dan dalam berbagai versi ramalan tentang tahun 2023 juga banyak disebut-sebut bahwa pada tahun itu akan terjadi suatu bencana alam yang sangat berkaitan dengan batu dan juga api. Yang kedua akan adanya banjir bandang. Sabdo Palon menyebutkan bahwa akan tiba suatu waktu di Tanah Jawa di 3 orang yang sedang menyeberang sungai dan sudah sampai di tengah, maka sungainya akan meluap dan akan banyak menelan korban jiwa bencana ini. Apabila dikaji lebih lanjut, sebenarnya memiliki 2 arti. Yang pertama adalah banjir, dalam makna sebenarnya seperti yang juga disebut dalam ramalan dunia tahun 2023, dan arti yang kedua merupakan sebuah santapan Jawa atau perumpamaan Jawa, yaitu mengenai banyaknya orang yang akan gagal atau hancur di tengah-tengah ketika mencoba menggapai apa yang dicita-citakan.
Sabdo Palon kembali menambahkan bahwa semua yang terjadi kepada manusia tersebut adalah takdir semesta dan sekaligus membuktikan bahwa di dunia ini ada suatu entitas kuasa agung yang mengendalikan semuanya dan yang terakhir ini yang paling menakutkan yaitu rusaknya tanah Jawa. Di sini sebenarnya merujuk pada bumi Indonesia secara menyeluruh dan menggambarkan betapa hidup masyarakat akan porak-poranda di seberangnya Sabdo Palon bahwa menjelang kedatangannya tanah Jawa sudah tidak banyak lagi menghasilkan para priai. Banyak yang susah hatinya, pedagang banyak yang rugi begitu pula para petani yang sawah dan ladangnya banyak diserang hama dan pencuri kerusakan tersebut timbul karena ulah manusianya sendiri yang sudah rusak moralnya dan memiliki hawa nafsu yang tidak terpuaskan.